kita berterima kasih sama Tuhan ya. Kita masih ada sampai sekarang ini oleh anugerah Tuhan ya. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Ku ada, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku. Ada, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa pada sore hari ini. Kami boleh hadir lagi dalam rumah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu berikan kami yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan.
Engkau Allah kami yang begitu mencintai kami dan mengasihi kami Tuhan. Masih ada sampai sore hari ini oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau terpimpin perjalanan hidup kami dari hari ke hari Tuhan. Engkau selalu ada, tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Sampai sore hari ini Engkau beri kami kesehatan Tuhan. Boleh hadir dalam rumah-Mu Tuhan. Kita berkumpul lagi, dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau patut disenangkan ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau yang memberikan kami damai sukacita di dalam-Mu Tuhan. Sampai hari ini Engkau pelihara kami Tuhan. Kami masih bisa berjalan, masih bernapas Tuhan. Ini Allah oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bisa kumpul lagi bersama-Mu di rumah-Mu Tuhan. Kami akan memuliakan dan memujikan nama-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, patut dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya jadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap kita berdiri, kita nyanyikan hari-hari yang kita sudah lalui ya. Tuhan begitu baik pelihara kita sampai hari ini kita berkumpul lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan yang ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan yang ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan percobaan yang ku hadapi bersama Yesus, juru selamat. Hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Betapa baiknya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa aku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana, hosana, hosana.
baiknya. Puji Tuhan, silakan duduk. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita ya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Pelihara kita hari ke hari yang kita lalui sampai hari ini. Terima kasih. Kita nyanyikan Kebangkit berdiri lagi, kita dengarkan firman Allah. Aku tahu kau selalu sertaku. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita ya, sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan yang pimpin langkah kita kemanapun kita pergi. Tuhan selalu melindungi, menjaga kita ya. Haleluya. Tahu kau selalu sertaku. Aku tahu kau pimpin langkahku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau beserta. Aku tahu, haleluya. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin langkahku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya hanya besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita kakiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita kakiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Aku tahu ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu sertaku. Haleluya. Aku tahu Kau pimpin langkahku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya hanya besertaku. Firman-Mu Tuhan, pelita kakiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita kakiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam percobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau beserta. Haleluya. 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 Hanya Engkau
Haleluya. kami ya Tuhan. Terima kasih Tidak Tuhan. ada yang kami andalkan, karena kami Amin. tahu kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak Haleluya. pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kalau saja kami senantiasa taat kepada Engkau, taat Haleluya. kepada kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai dalam Haleluya. segala perkara. Terima kasih Kemanapun kami Tuhan. melangkah, apapun yang kami Haleluya. hadapi, ada Tuhan Haleluya. selalu yang memberikan kekuatan dan Haleluya, kemampuan Yesus. dalam kehidupan Terima kami. kasih. Terima kasih Tuhan, kami aminkan setiap pujian yang kami Amin. naikkan kepada Engkau. Terima kasih. Bahwasanya hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami Haleluya. agungkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima Biarlah kasih. puji-pujian yang sudah kami naikkan ini memberkati Engkau Amin. Tuhan. Dan Engkau pun Terima akan siap kasih. memberkati kehidupan kami dengan setiap Haleluya. kebenaran firman-Mu. Tuhan Terima urapi kasih. hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua. Biarlah setiap kebenaran firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami ya Terima Tuhan. kasih. Berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima Kau memberkati hamba-Mu Tante Ellen yang sudah membawa Haleluya. pujian. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Amin. Memberkati setiap pelayanannya. Amin. Memberkati apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan untuk Haleluya. pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Layakkan kami, sucikan kami, biarlah kami dikuasai oleh Roh-Mu dalam kehidupan kami, agar setiap pemberitaan firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi kami boleh belajar untuk menaatinya, melakukannya dalam Amin. kehidupan kami. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita, sehingga kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita segera mendengarkan, melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya buka masker aja ya. Ngap. Kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-125. Mazmur pasal 125. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kitab Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar itu mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah mazmur yang ditulis oleh pemazmur menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Kalau kita membaca di ayat yang pertama ini, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah seperti gunung Sion. Gunung Sion yang tidak goyang untuk selama-lamanya. Gunung Sion itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Gunung Sion itu berbicara tentang kediaman Tuhan. Nah, orang-orang percaya
orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu memiliki kekuatan yang tidak akan membuat mereka goyah. Kenapa? Karena Tuhan berdiam diri dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan semua ada di dalam kendali Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu berdiam diri dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, penderitaan sekalipun, masalah apapun yang dia hadapi, dia tidak akan goyah. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kalau di ayat yang kedua dikatakan bahwa Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Ini digambarkan oleh pemazmur bahwa Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Artinya bahwa gunung-gunung itu seperti perlindungan bagi Yerusalem. Nah, firman Tuhan katakan bahwa seperti itulah Tuhan ada di sekeliling umatnya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak akan pernah goyah. Itu sebabnya pemazmur katakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan goyah. Karena ada Tuhan di sekelilingnya. Malaikat Tuhan selalu menaungi, menjaga, melindungi. Seperti gunung Sion yang tidak akan goyah, yang tidak pernah goyah. Demikianlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan menjaga, melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan untuk sesaat saja, bukan untuk waktu-waktu tertentu saja, bukan waktu-waktu yang dimana ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan datang menolong kita, tetapi Dia ada di setiap saat, Dia ada di setiap waktu. Itulah Tuhan, dan itulah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat orang itu tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, dapat kita kenal dengan cara dia hidup, cara dia bertindak, cara dia melakukan segala sesuatu. Seperti apa? Seperti orang-orang yang memiliki sukacita dari Tuhan. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah goyah sekalipun masalah persoalan datang silih berganti. Bukan kekuatan dia lagi, tetapi kekuatan Tuhan yang ada pada dia. Nah, di Gunung Sion tadi saya katakan bahwa itu berbicara tentang kediaman Allah. Artinya bahwa setiap orang yang percaya ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan selalu menjaga, melindungi, mengelilingi dia. Siang, malam, di waktu panas ataupun di waktu hujan, di saat ada di lembah kekelaman sekalipun dia ada di atas gunung, Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Dia tidak akan merasa khawatir, takut dengan situasi apapun yang terjadi. Itulah orang percaya. Walaupun sebagai manusia kadang-kadang kita merasa takut, merasa khawatir, itu adalah kemanusiaan kita. Tapi kalau kita melihat cara Tuhan menolong setiap orang yang percaya, saya yakin kita semua akan berkata, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Dia selalu menolong kita. Karena Dia selalu membela kita. Kalau di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, di sana dia berkata,
tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Artinya bahwa Tuhan itu telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Orang-orang fasik tidak akan bisa menguasai apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Orang-orang fasik itu berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan orang yang tadinya percaya kepada Tuhan, tapi dia sekarang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Di orang-orang yang meragukan pertolongan Tuhan, orang-orang yang meragukan pembelaan Tuhan, orang-orang yang meragukan perlindungan Tuhan, itulah orang-orang fasik. Selain orang-orang yang tidak percaya, tapi orang-orang yang tadinya anak Tuhan, orang percaya, tapi karena sesuatu hal dia menjadi ragu dengan pertolongan Tuhan. Karena masalah datang silih berganti, Tuhan tidak bersama dengan dia lagi, sehingga dia meragukan pertolongan. Itulah orang fasik. Nah, orang fasik dikatakan tidak akan tetap tinggal di tempat, di situasi, di keadaan di mana Tuhan akan menyatakan pertolongan kepada orang-orang percaya. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi setiap orang yang percaya, dan orang fasik tidak akan tetap ada di sana. Orang fasik tidak akan tetap berdiri di sana. Kenapa? Karena Tuhan ada. Tuhan menyediakan itu bagi setiap orang yang percaya. Tuhan sudah memberikan itu kepada orang percaya, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan, untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu membela orang-orang yang percaya dengan caranya Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri bagi kita, supaya kita tidak terlibat dengan situasi, keadaan yang membuat kita menjadi lemah. Tuhan tidak akan mengizinkan setiap orang-orang percaya itu akan mengalami hal-hal yang membuat pada akhirnya dia berdosa. Tapi Tuhan selalu memberikan sesuatu, dan Tuhan selalu menghindarkan dia dari hal-hal yang membuat akhirnya dia lemah. Itulah Tuhan yang selalu mengelilingi kita. Itulah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah goyah, karena Tuhan selalu menolong. Ayat yang keempat adalah merupakan ayat bagian di mana pemazmur memohon kepada Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Pemazmur memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan, menyatakan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus. Orang-orang yang baik itu sudah pasti adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang tulus adalah orang-orang yang selalu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan penuh kerelaan, tidak mengharapkan sesuatu untuk dia, tetapi dia melakukan itu untuk Tuhan. Itulah orang yang tulus. Orang yang tulus adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia terbuka kepada Tuhan. Seperti
khotbah saya tadi pagi di dalam kebaktian online di Ketapang berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Ada saatnya Tuhan percayakan kepada kita hal-hal yang memang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Banyak cara Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang untuk kita kerjakan. Kita diminta untuk jujur kepada Tuhan. Kita diminta untuk tulus melakukan itu. Tidak ada embel-embel yang lain. Artinya bahwa kalau Tuhan percayakan, entah Tuhan percayakan kepada kita sesuatu atau mungkin kita dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan percayakan ini. Apakah itu berkat? Apakah itu entah harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Lakukanlah itu dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati itu. Maka Tuhan akan menolong kita. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini tadi seperti saya katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya akan pertolongan Tuhan, tidak percaya akan mujizat Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Itu orang fasik. Itu orang fasik. Dan dikatakan di ayat yang kelima, orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Orang fasik akan mengalami seperti ini. Tuhan akan mengenyahkan mereka. Orang yang menyimpang ke jalan orang yang berbelit-belit, itulah orang fasik. Orang fasik itu berbelit-belit, tidak dapat dipercaya, tidak jujur. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dengan apapun yang terjadi, dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Di mata manusia mungkin itu kecil, tapi di mata Tuhan itu besar. Karena itu kepercayaan Tuhan, bukan kepercayaan manusia. Tuhan yang percayakan itu kepada kita. Tuhan tidak melihat yang dipercayakan kepada kita itu sebesar apa, tapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan selalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tulus melakukan itu. Oleh sebab itu kalau orang-orang percaya itu yang selalu kita temui, mereka itu orang-orang yang selalu tetap setia kepada Tuhan sekalipun dia menghadapi masalah seberat apapun. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Dia tidak akan pernah meragukan akan mujizat Tuhan. Itu orang-orang percaya. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Lagu katakan, dia akan ada bersama dengan kita dalam situasi yang senang, dalam susah sekalipun. Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan sehelai rambut pun dia tahu akan jatuh. Sehelai rambut pun Tuhan tahu. Itulah Tuhan kepada orang-orang percaya. Apalagi kita menghadapi kesulitan, Tuhan akan dengan segera menolong kita. Karena dia ada di sekitar kita, dia ada di sekeliling kita, dan dia ada di dalam hidup kita. Kita adalah tempat kediaman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat kita membutuhkan pertolongan, dia datang dengan secepatnya. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sedetik pun. Karena dia ada bersama dengan kita. Dia setia. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dan kita mau lakukan kebaikan-kebaikan.
Karena disitulah akan terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tetap kuat, tetap teguh dengan apapun situasi yang terjadi. Karena kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah. Mungkin secara fisik kita mengalami kelemahan, secara fisik tubuh kita mulai mengalami kemunduran, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau fisik kita semakin menurun itu wajar, saudara. Namanya juga kita manusia gitu, saudara. Pasti secara fisik kita akan menurun karena sudah usia seperti itu, saudara. Tapi iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah luntur. Amin. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang fasik. Sudah mulai meragukan pertolongan Tuhan. Sudah mulai hilang keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saatnya Tuhan akan menguji kesetiaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ada saatnya Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi yang sulit. Tuhan ingin melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan melihat kita. Dia tahu kemampuan kita. Oleh sebab itu ketika kita mulai tidak berdaya, disitulah Tuhan datang menolong kita, sehingga kita tetap
kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dia seperti gunung Sion yang tidak akan pernah goyah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan tidak akan membiarkan kita, walaupun Dia izinkan kita ada dalam masalah, ada dalam situasi yang sulit, tapi Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu bersama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya. Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap percaya kepada Engkau, lebih lagi percaya kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Dalam keadaan susah, walaupun susah senang, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami tetap lebih setia lagi kepada Engkau, lebih sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Pelihara mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi, menjagai jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati setiap usaha pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati, Tuhan buka jalan selalu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan pelihara, Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Tuhan, tolong kami berdoa pada saat ini Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami dapat beribadah lagi di rumah-Mu Tuhan. Dan biarlah di waktu-waktu yang akan datang, kami akan tetap dapat beribadah. Kami dapat mengambil waktu yang terbaik bagi Engkau, untuk kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.